Hari ini saya bersama dengan pengusaha muda, dengan siapa namanya, Mas? Mas Agung, Mas. Mas Agung ya? Mas Agung jenis usaha yang dijalanin apa ya, Mas? Warmindo, Mas. Warmindo. Berapa lama, Mas, Warmindonya udah bertahan, Mas? Sekitar 3 tahunan, Mas. Oke, 3 tahunan ya. Terus caranya Mas Agung menerapkan prinsip etika kepemimpinan, dalam memimpin Warmindo ini gimana sih, Mas? Saya selalu berusaha untuk adil, transparan, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap keputusan bisnis sih, Mas. Terus gimana sih caranya Mas Agung menangani konflik yang muncul di dalam tim? Dialog terbuka, mediasi, dan mencari solusi win-win. Terus apa sih, Mas, strategi utama yang Mas Agung pakai buat memanajemen konflik yang ada, Mas? Fokus pada akar masalah, bukan individu, dan membangun kesepahaman bersama sih, Mas. Oke, terus, gimana proses pengambilan keputusan yang Mas Agung lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis? Analisis mendalam melibatkan tim dan mempertimbangkan semua aspek kesejahteraan karyawan. Terus gimana caranya Mas Agung memastikan nih koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Komunikasi yang jelas, delegasi tugas, dan penggunaan teknologi. Mhm. Terus bentuk laporan pertanggungjawaban yang Mas Agung pakai buat memantau dan melaporkan kinerja kerjanya karyawan, Mas? Laporan keuangan, laporan kinerja, dan rapat evaluasi berkala sih, Mas. Bagus juga. Terus bentuk bentuk reward yang Mas Agung kasih nih ke karyawan, itu apa sih, Mas? Ya, misalkan kayak sehari dapat 1 juta tuh ada bonusnya 30.000, Mas, buat seorang karyawan. Terus gimana, Mas, reward itu tuh bisa membantu meningkatkan motivasi sama produktivitas karyawannya, Mas? Meningkatkan motivasi loyalitas dan kinerja. Terus gimana caranya Mas Agung menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di Warmindo ini? Terus apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Evaluasi penyebab memberikan sanksi yang adil dan pembelajaran bersama. Oke, terus, gimana cara Mas Agung menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama? Melibatkan seluruh tim dalam pembuatan visi, memberikan contoh yang baik, dan berkomunikasi yang konsisten. Hmm, terus pelajaran terbesar yang Mas Agung dapetin dari kegagalan waktu bisnis, terus gimana caranya, eee, hal tersebut memengaruhi gaya kepemimpinan dari Mas Agung dalam melakukan bisnis? Pentingnya fleksibilitas, inovasi, dan belajar dari kesalahan. Udah sih, Mas, itu aja. Terus ada nggak sih, Mas, saran buat mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya yang mau ngembangin spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Ya, buat siswa belajar sesuai dengan yang diarahkan, jangan sering-sering bolos, jangan malu untuk memulai usaha sendiri, apalagi gengsi. Oke, Mas. Oke, terima kasih Mas Agung. Ya, sama-sama, Mas.